Dulu yang mulia. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya seminar kita itu sudah kita laksanakan sejak 30 atau 40 menit yang lalu. Ketika tampilnya keynote speech Bapak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Dr. Fajar Riza Kulhak. Dan kali ini adalah merupakan kelanjutan, atau sesi ini adalah merupakan kelanjutan dari keynote speech yang sudah disampaikan tadi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa telah hadir di hadapan kita dua orang narasumber. Langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syed Abdul Hussein Al-Munawwar, CMA. Beliau lahir di Palembang, Sumatera Selatan, tanggal 26 Januari 1924. Profesi beliau sekarang adalah dosen dan guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2001 sampai dengan 2004, serta menjadi rektor pada Institut Agama Islam Jamiat Khair. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Madinah di Kerajaan Saudi Arabia, sedangkan S2 dan S3 ditempuh di Universitas Ummul Qura Mekah, Arab Saudi. Tentu banyak hasil karya yang sudah dikeluarkan oleh beliau. Di antaranya adalah buku Ijaz Al-Quran dan Metodologi Tafsir yang diterbitkan tahun 1993. Lalu kemudian dimensi-dimensi kehidupan dalam perspektif Islam yang diterbitkan tahun 2001. Kemudian ada juga buku Transport Sejarah Ketiga dari Hukum Islam, serta perkembangan hukum Islam, Mazhab Syafi'i, studi perbandingan kaum Qadim dan kaum Jadid. Sekarang kesibukan beliau menjadi sehari-hari menjadi guru besar pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Mukhlis M. Hanafi yang lahir di Surabaya tanggal 24 November 1979. Gelar kesarjanaan beliau dapatkan dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Yayasan Sunan Ampel Surabaya. Dan magisternya diambil di Universitas Dr. Sutomo Surabaya, dan S3-nya di Universitas Al-Azhar Kairo dengan bidang kajian ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya kira cukup berpengalaman juga beliau memiliki hasil karya, diantaranya komunikasi politik Partai Bulan Bintang dalam perjuangan tegaknya syariat Islam di Indonesia. Lalu kemudian ada penelitian tentang komunikasi politik kiai dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bangkalan, serta penelitian tentang model komunikasi sosial kepala desa dalam membangun brand image desa sebagai kampung bebas narkoba. Kita berikan aplaus yang meriah kepada kedua narasumber kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan bahwa diskusi kita ini tersisa sekitar kurang lebih 50 menit. Dari 50 menit ini kami akan bagi 4 bagian. Yang pertama prolog sebagaimana yang sedang berlangsung 5 menit, kemudian nanti pemaparan ya 10 menit dari masing-masing narasumber kita, lalu kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab 20 menit serta kesimpulan atau rekomendasi sekitar 5 menit. Saya kira itu untuk kita pahamkan bersama. Kita berikan kesempatan yang pertama. Kesempatan yang pertama kami persilakan kepada Pak Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Syed Abdul Hussein Al-Munawwar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Moderator yang saya
hadirin sekalian beserta seminar yang berbahagia, Ketua Panitia beserta seluruh jajarannya. Alhamdulillah, di sela-sela pelaksanaan seleksi tilawatul Quran dan hafal hadis yang ke-28 ini, kita adakan sebuah seminar yang luar biasa. Saya minta untuk menyampaikan makalah, dan makalah sudah saya kirim beberapa hari yang lalu. Mungkin mudah-mudahan sudah dipegang sendiri-sendiri. Sudah dipegang, jadi saya tidak akan membacakan itu, tapi meringkas saja, karena waktu yang diberikan hanya 10 menit. Padahal materi ini bisa 2 semester. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan itu dibuktikan dengan diutusnya Nabi dan Rasul yang terakhir, dan juga wahyu yang terakhir, Al-Quranul Karim. Maka diyakini sebagai agama yang paling sempurna. Nah, kesempurnaan itu adalah yang sering dikatakan hablum minallah, hablum minannas, dan juga hablum minal alam, yang sekarang selalu dibicarakan di mana-mana, masalah pelestarian lingkungan. Tapi hanya sekedar konsep. Sudah 10 tahun yang lalu kita berbicara tentang lingkungan. Islam kaya dengan lingkungan. Islam kaya dengan kelautan. Kementeriannya sudah ada, tapi Islam belum berbicara tentang itu. Maka 2016 dulu saya sudah buatkan satu konsep, mengusulkan kepada Kementerian Agama untuk membuat prodi lingkungan, fikih lingkungan di Fakultas Syariah, fikih kelautan di Fakultas Syariah. Sudah saya tawarkan konsep, masalah referensi semua akan saya siapkan. Yang mau sekarang buku-bukunya saya kirimkan. Jadi kita tidak sekedar ngomong saja kaya, tapi tidak pernah merealisasikan kekayaan itu. Maka dalam kesempatan ini, sesuai dengan apa? Dengan tema yang diangkat, Al-Quran, hadis itu dalam bentuk syiar, itu tidak sekedar penyampaian saja, ayat dan sabda Nabi secara lisan, tetapi bagaimana kita bisa menghidupkan pesan-pesan ilahiyah dan nabawiyah itu dalam kehidupan nyata, baik dalam bentuk perilaku sosial, etika bermasyarakat, maupun tanggung jawab ekologis. Nah, di era modern yang penuh tantangan global, umat Islam menghadapi 2 problem besar, yaitu krisis kerukunan dan krisis lingkungan. Konflik sosial, intoleransi, ujaran kebencian, dan polarisasi ideologis menjadi ancaman serius bagi keutuhan umat dan bangsa. Sekarang diadu, kiai pondok pesantren dipojokkan. Ya, ini adalah salah satu cara untuk memecah belah umat Islam. Tapi karena umat Islam ini cukup istilahnya memahami itu semuanya, maka tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga kerusakan lingkungan, pencemaran, perubahan iklim, bencana ekologis ini semakin mengancam kehidupan manusia. Nah, kedua persoalan inilah berakar pada krisis spiritual dan moral. Manusia sudah lupa akan peran dan amanahnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Selalu kita baca wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan juga di dalam surah Al-A'raf, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa tubu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Selalu kita baca. Ayat ini menggambarkan bahwa menjaga harmoni sosial dan melestarikan alam bukan hanya tanggung jawab sosial, tapi juga bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga sudah mencontohkan tadi itu, kalau besok hari kiamat, hari ini masih ada yang mempunyai bibit untuk bisa ditanam, tanamkan itu.
Tadi hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, hadis ini menggambarkan juga nilai optimisme, tanggung jawab dan cinta terhadap bumi, bahkan di tengah ketidakpastian. Nah, syiar Al-Quran dan hadis harus dimaknai sebagai proses pembudayaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Dakwah yang orientasi pada kerukunan menumbuhkan semangat toleransi, kasih sayang, persaudaraan lintas batas, lintas agama. Sementara dakwah yang menanamkan kesadaran ekologis menumbuhkan perilaku bijak terhadap alam dan sumber daya. Ketika nilai-nilai Qur'ani dan hadis-hadis Nabawi dihidupkan, maka umat Islam akan menjadi pelopor perdamaian sekaligus pelindung lingkungan hidup. Nah, dari sini saya ingin menggambarkan secara rinci, tapi tidak saya baca semuanya. Ya, digambarkan saja. Yang sering kita sebut dengan hifdzul bi'ah ketika berbicara maqasid syariah. Yang 5, kulliyatul khams, hifdzun nafs, hifdzul din, hifdzul aql, hifdzul mal, dan lain-lainnya ditawarkan sudah, namanya hifdzul adalah, hifdzul hurriyah, hifdzul samaha, musawah, dan termasuk hifdzul bi'ah. Ya, tapi belum menjadi satu realisasi. Dan tadi selalu disebut bahwa Islam ini adalah menebar rahmat bagi seluruh alam. Selalu ayatnya diangkat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa Allah tidak berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin? Karena Nabi itu sendiri laqad kana lakum. Lakum itu siapa? Ya, ini panjang ceritanya, kalau kita bahas di sini tidak selesai-selesai. Limada lam yakulillahu subhanahu rahmatan lil mu'minin wa innama khala rahmatan lil alamin. Banyak penjelasannya, li'annahu ja'ahum bil huda wa syaqawata minal syaqawatil uzma wa nalu ala yadayhi al-khairatil katsira fil akhirati wal ula allamahum ba'da jahalah hadahum minad dhalalah hatta al-kuffara ruhimu bih haitsu ukhira uqubatuhum wa lam yasta'silhum al-'adab. Nah, syiar Al-Quran dan hadis ini memiliki peran penting yang sangat kita butuhkan untuk membentuk kesadaran umat untuk hidup rukun, damai, dan saling menghormati. Dalam pandangan Islam, kerukunan bukan sekedar kesepakatan sosial, melainkan manifestasi dari keimanan dan ketakwaan. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa perbedaan manusia dalam suku, bangsa, dan budaya merupakan bahagian dari kehendak Allah. Surah Al-Hujurat selalu kita baca, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Selalu kita baca. Kemudian Rasulullah juga menegaskan nilai-nilai itu dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, dan lain-lain. Sehingga ukhuwah, kerukunan itu dibicarakan di dalam Al-Quran dengan sebutan akhun, ukhuwah, ikhwah, dan seterusnya, itu lebih dari 50 kali, menunjukkan betapa pentingnya persaudaraan itu. Maka sasarannya yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ini wujuhul khitab yang dihadapkan kepada orang-orang yang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun, dan seterusnya. Nasihat yang berlandaskan Al-Quran dan hadis menuntut agar dakwah dilakukan dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Maka itulah kita selalu baca, ud'u ila rabbika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Nah, dalam kenyataannya
ketika ayat ini menunjukkan metode dakwah yang dikatakan oleh Imam Ghazali, an-nasu salasatun, al-awam, al-mustaqaf, al-mujadil. Bagaimana cara menghadapinya sudah diajarkan di sini. Maka kita berdakwah harus melihat audiens kita siapa. Dakwah yang keras, kasar, atau menghakimi justru bertentangan dengan semangat kenabian. Mengaku benar sendiri, referensinya cuma satu kitab, kitabnya fotokopi lagi, dapatnya di terminal bukan di masjid. Dia katakan inilah yang benar. Kalau diikuti kitab ini akan masuk surga. Padahal dia sendiri jelas tempat di mana belum tentu. Perpecahan selalu akan terjadi. Nah, kita dalam memahami ini semua itu harus dengan ilmu pengetahuan. Maka ketika kita berbicara Al-Quran, ilmu Al-Quran kita harus kuasai. Berbicara hadis, ilmu hadis juga harus kita kuasai. Nah, dalam konteks syiar dakwah Islam itu hendaknya tidak hanya menekankan ibadah ritual, tapi memperluas cakupannya pada kesalehan ekologis, salihul bi'ah. Maka harus kita juga isi yang membicarakan tentang lingkungan sebagai bahagian dari pesan moral Islam yang berkelanjutan. Menjaga kebersihan, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, menjaga air dan udara dari pencemaran. Ini harus disampaikan dalam wujud pengamalan iman dan cinta terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara ini syiar Al-Quran dan hadis menjadi sarana pendidikan spiritual, sehingga gerakan sosial yang membangun kesadaran umat akan pentingnya berkelanjutan di dalam kehidupan bumi ini. Begitu juga Al-Quran menggambarkan keseimbangan sebagai tanda kekuasaan Allah. Dalam konteks Indonesia, agama Islam tentang pelestarian lingkungan memiliki relevansi yang sangat kuat. Negeri ini dianugerahi dengan kekayaan alam yang luar biasa. Namun di sisi lain menghadapi ancaman serius berupa kerusakan hutan, pembakaran hutan, pencemaran sungai, dan krisis iklim dan lain-lainnya. Ini menjadi kekuatan moral dan kultural untuk kita bangun kesadaran kolektif masyarakat agar menjaga alam ini sebagai amanah. Masjid, pesantren, dan berbagai lembaga pendidikan juga ini harus kita fungsikan dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa kita dapatkan, kita sampaikan pesan-pesan yang tadi itu kita jelaskan secara rinci. Nah, dalam konteks pesan lingkungan ini bukan hanya sekedar seruan orang, tetapi panggilan spiritual untuk menegakkan kembali harmoni antara manusia dan alam. Maka pelestarian lingkungan adalah menegakkan amanah kekhalifahan dan mewujudkan keadilan ekologis itu. Seorang muslim yang sejati tidak hanya taat dalam ibadah, tetapi bertanggung jawab juga untuk menjaga bumi dari segala macam bentuk kerusakan. Integrasi yang terjadi kalau kita lakukan, nilai kerukunan dan ekologi dalam Islam, nilai kerukunan dan pelestarian lingkungan sejatinya tidak dapat dipisahkan dalam pandangan Islam, sebab keduanya bersumber dari kesadaran tauhid dan amanah kekhalifahan manusia di muka bumi ini. Nah, syiar Al-Quran dan hadis mengajarkan hubungan harmoni antara manusia dan hubungan yang harmonis dengan alam, yang merupakan dua pilar utama dari kehidupan kita yang berkeadaban. Dalam Al-Quran, prinsip keseimbangan, at-tawazun atau al-mizan itu menjadi landasan bagi keteraturan kehidupan itu. Dalam surah Ar-Rahman kita bisa baca Rasulullah juga mencontohkan integrasi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Beliau tidak hanya menjadi teladan dalam hal ibadah dan akhlak, tetapi juga pengelolaan lingkungan dan kehidupan sosial. Nabi mengajarkan untuk tidak menyakiti tetangga, menghormati hak-hak masyarakat, sekaligus melarang untuk merusak alam. Banyak kita temukan di dalam hadis-hadis Nabi itu. Maka kalau kita perluas dari konsep yang ditawarkan oleh Islam, maka kita yakin
yang namanya kerukunan akan terjadi, akan kita rasakan, kelestarian lingkungan pun akan dapat kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Karena waktunya 10 menit, maka saya taat dengan moderator. Saya sampaikan di sini saja dan nanti kita diskusikan. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada Pak Kapolres. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Hussein Al-Munawwar, Pak Moderator, Pak Rektor, serta para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menyelenggarakan seminar Al-Quran ini, karena sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Agama saat pelantikan Dewan Hakim beberapa hari yang lalu, bahwa STQ ini harus memiliki dua unsur. Yang pertama adalah syiar, kesemarakannya. Yang kedua adalah ta'amuk, kedalamannya. Jadi kita tidak hanya melombakan suara, lagu, hafalan, tetapi juga bagaimana kita melakukan pendalaman terhadap nilai-nilai Al-Quran. Salah satunya melalui seminar Al-Quran pada kesempatan pagi hari ini. Sehingga tema kita ada syiar Al-Quran dan hadis, merawat kerukunan, melestarikan lingkungan. Ini sebenarnya kalau kita tarik pada satu kata, bahwa syiar Al-Quran, kemuliaan dan kebesaran Al-Quran dan hadis itu tergambar pada satu kata, harmoni. Harmoni itu adalah keserasian, harmoni itu keselarasan, harmoni itu adalah kerukunan. Dua kalimat yang terakhir dalam tema kita ini, merawat kerukunan, melestarikan lingkungan, itu sebenarnya bagaimana kita menjaga harmoni antar sesama, harmoni sosial. Yang kedua adalah harmoni ekologis, harmoni antara manusia dengan alam semesta. Terkait dengan bagaimana kita merawat kerukunan, penting untuk kita sepakati bersama bahwa keragaman itu adalah sunnatullah di alam semesta ini. Berangkat dari Islamic worldview yang mengatakan bahwa ada konsep al-haq, ada al-khalq, ada wajibul wujud, ada al-mawjud atau al-wujud. Al-haq yang merupakan wajibul wujud itu tunggal atau esa. Sementara al-khalq itu beragam. Maka keragaman itu adalah sunnatullah. Ini bisa kita lihat dari penciptaan alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan beragam. Dalam surat Al-An'am misalnya, wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu. Lalu kemudian dalam surat Fatir, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun humur, dan seterusnya. Itu keragaman yang ada di alam semesta, termasuk keragaman di antara umat manusia. Wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Bahasanya, warna kulitnya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kalau Tuhan berkehendak diciptakan manusia satu agama, satu pandangan keagamaan, satu warna, satu golongan. Tapi rupanya Tuhan tidak menghendaki itu.
wala yazaduna mukhtalifina illa man rahimar. Manusia akan terus berbeda. Bahkan di ayat itu dikatakan walidzalika khalaqahu. Ada sementara ulama tafsir mengatakan walil ikhtilafi khalaqahu. Manusia diciptakan itu memang untuk berbeda. Jadi yang menghendaki kita berbeda ini adalah Tuhan. Oleh karenanya, bagaimana kita merawat keragaman ini? Bagaimana strateginya? Yang kita harus pahami bersama bahwa keragaman itu adalah sunnatullah, sehingga untuk merawat keragaman ini kita perlu kebesaran hati, kita perlu sikap toleran dalam arti bagaimana kita menghargai, menghormati pandangan, sikap, pendapat orang lain yang berbeda dengan kita walaupun kita tidak setuju. Itulah toleransi yang dalam bahasa Arab itu disebut dengan tasamuh. Tasamuh itu bukan sekedar etika sopan santun sosial, tetapi bagaimana kita memberikan kemudahan, bagaimana kita memberikan sifat kasih, sayang, cinta dan lain sebagainya. Itu tergambar pada sederhana as-samah atau tasamuh. Sehingga bisa kita katakan karena keragaman itu adalah sunnatullah, maka toleransi itu adalah darurah hayatiyah sekaligus juga faridah diniyah, kewajiban agama. Karena agama mengajarkan kita untuk kasih sayang, agama mengajarkan kita cinta, agama mengajarkan kita untuk menghormati, agama mengajarkan kita untuk memaafkan, al-'afw, as-safh, ar-rahmah, al-'adl. Maka toleransi itu adalah faridah diniyah, sekaligus juga darurah hayatiyah, kebutuhan dalam hidup ini. Karena tidak mungkin kita hidup sendiri di alam semesta ini. Oleh karenanya penting bagi kita untuk merawat keragaman yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini adalah miniatur, disebutkan dalam sambutan Pak Wagub, Indonesia ini adalah miniatur keragaman dari segi suku bahasa, suku bangsanya, bahasanya, agamanya, keyakinannya. Ini sangat beragam. Oleh karena itu kita perlu memiliki strategi merawat keragaman ini. Kementerian Agama sejak beberapa tahun yang lalu memperkenalkan apa yang disebut dengan moderasi beragama. Ini adalah salah satu strategi kita untuk merawat keragaman tersebut. Bagaimana kita menghormati antara agama dengan budaya. Kita bisa lihat bagaimana akibatnya ketika ada orang yang tidak menghormati budaya masyarakat tertentu, budaya pesantren katakanlah, yang sekarang ini terjadi. Karena tidak memahami, sehingga tidak menghormati budaya yang sudah ada di lingkungan pesantren, lalu kemudian dilecehkan, direndahkan, sehingga berpotensi mengganggu kerukunan dan ketertiban. Ini bagian yang pertama karena hanya 10 menit. Bagian yang kedua tentang bagaimana kita merawat lingkungan, melestarikan lingkungan dalam rangka menjaga harmoni antara manusia dengan alam semesta. 1-2 tahun yang lalu, Sekjen PBB itu sudah mengingatkan bahwa sekarang ini manusia di muka bumi ini menghadapi ancaman apa yang disebut dengan perubahan iklim, pemanasan global. Dan sekarang ini sudah terasa, iklim di muka bumi ini sudah meningkat suhunya 1 derajat Celcius. Sudah lebih panas dari beberapa tahun yang lalu. Dan ini, kalau kita bicara di forum ini, kita memang, ya kecuali hanya Pak Wagub dari yang saya dengar sarjananya itu di bidang lingkungan, kita ini banyak tokoh agama saya lihat. Ini bukan berarti kita tidak berhak untuk bicara. Selagi kita merasakan dampak pemanasan global, perubahan iklim itu, kita berhak bicara. Apalagi tokoh agama ini selain memahami sumber-sumber ajaran yang banyak sekali menekankan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamendikdasmen, nilai-nilai dalam agama yang bisa menjadi dasar kita untuk melestarikan lingkungan. Tentu saja kita harapkan para tokoh agama ini, jadi saya lihat ada dari muslimat, ya, ada dari tokoh pesantren, ini mempunyai pengaruh yang cukup besar ya, bagaimana bisa membawa dan mengarahkan perilaku masyarakat kita untuk memiliki sikap. Kalau kita lihat dalam Al-Quran dan Hadis, bagaimana kita merawat dan melestarikan lingkungan itu bisa kita lihat dari cara pandang Al-Quran terhadap alam semesta ini. Yang pertama adalah manusia dengan alam semesta ini dipandang sama-sama makhluk, sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama bertasbih kepada Allah. Wa in min
min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Burung-burung, batu-batuan itu bertasbih. Hanya kita nggak paham cara mereka bertasbih. Mereka itu semuanya bersujud. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardh. Semua bersujud. Jadi kita dengan alam semesta ini sama-sama makhluk Allah, sama-sama bersujud, sama-sama bertasbih. Maka sesama bersekota jangan saling mengganggu. Jangan saling mendahului. Yang kedua, kita bisa lihat relasi antara manusia dengan alam itu dari pertama bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai objek kita tafakkur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini adalah tanda kekuasaannya yang dengan itu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, berdampingan dengan ayat-ayat Allah yang bersifat qauliyah, Al-Quran. Oleh karenanya kita perlu menjadikan alam semesta ini sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alam semesta ini diciptakan oleh Allah selain untuk kita manfaatkan, karena memang manusia itu fungsinya diciptakan di muka bumi ini paling tidak tiga. Yang pertama adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang kedua adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khalifah, khilafah, lalu kemudian ibadah. Khilafah dalam arti bukan dalam arti negara. Khilafah, ibadah, lalu kemudian huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, isti'mar. Membangun, mengelola, melestarikan. Maka terhadap alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bukan hanya sebagai objek yang dieksploitasi sedemikian rupa lalu dibiarkan rusak begitu saja, karena Islam ini berbeda. Dulu dalam tradisi masyarakat kuno Yunani misalnya, bagaimana alam semesta ini diperlakukan begitu sangat istimewa sampai dituhankan, didewakan, disembah, ditakuti. Anehnya lagi sekarang dalam peradaban barat, alam semesta ini dijarah, dieksploitasi sedemikian rupa. Islam menjaga keseimbangan antara itu. Silahkan, alam semesta ini sudah ditumbuhkan. Sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Ada taskhir. Silahkan mencari makan di sini. Silahkan manfaatkan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Tapi jaga keberlanjutannya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Alam semesta ini Allah ciptakan selain untuk kita manfaatkan, hewannya bisa untuk kendaraan, tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi, tapi jangan lupa alam semesta ini juga berfungsi sebagai zina untuk dinikmati keindahannya. Bisa lihat misalnya dalam satu ayat wal khayla wal biqala litarkabuha wa zina. Jadi kuda, bagal itu selain untuk kita kendarai, alat transportasi, dia juga menjadi zina, hiasan. Pada itu di Saudi saya diceritakan, onta itu harganya ada yang 3.500 real sampai 1 juta 2 juta real. Onta yang harganya 1 juta real itu bukan untuk disembelih lalu dimakan dagingnya, tapi untuk dinikmati keindahannya. Oleh karenanya jangan biarkan alam ini rusak sehingga kita tidak bisa lagi menikmati keindahannya. Saya beruntung di Hotel Claro ini kalau pagi itu bisa menikmati keindahan pantai dengan hutan bakaunya. Mudah-mudahan beberapa tahun lagi kita datang ke sini, bakaunya, mangrove-nya itu semakin banyak sehingga airnya jernih sekali. Enak kita lihatnya itu. Ya. Jadi ini adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu, salah satu tanda kufur nikmat itu adalah yang merusak lingkungan. Dia memberi contoh, memotong ranting pohon itu dianggap kufur nikmat. Kufur. Kenapa? Karena tidak membiarkan pohon itu tumbuh sesuai peruntukannya. Pohon itu diciptakan oleh Allah untuk menghasilkan oksigen, memberikan keteduhan. Tapi
kalangan jahilnya itu merusaknya sehingga tidak sampai pada tujuan penciptaan itu. Sehingga Imam Al-Ghazali itu memasukkan tindakan memotong ranting pohon itu seperti kufurnya, karena dia mencegah orang untuk memanfaatkan tujuan dari pohon itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja selain kita tidak menggunakan tangan yang Allah berikan ini untuk kebaikan, tetapi untuk merusak, ini juga bagian dari kufur. Maka mari kita rawat alam semesta ini, mari kita jaga kerukunan, dan semoga kehidupan kita semakin harmoni dan damai baik antara sesama maupun antar sesama. Baik, berikan aplaus yang kedua kepada narasumber kita yang kedua. Selanjutnya saya akan langsung mempersilakan, karena tentu saya juga tidak akan menjadi narasumber yang keempat mengomentari materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Saya akan membuka babakan pertanyaan, satu dari sebelah kiri dan satu sayap kanan. Yang sebelah kiri laki-laki, yang sebelah kanan kalau ada perempuan silakan untuk mewakili gender. Ya. Yang baju kuning silakan satu. Ya. Langsung diatur di poin. Nah, di sana belum punya ya. Yang perempuan di sini kalau ada. Oke, yang sana itu. Silakan. Di bagian ibu yang perempuan mana? Oke, mana? Mic-nya mana? Panitia. Sudah? Oke, bisa. Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan. Pertama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama kami Syarif Hidayatullah. Sudah poin ya, tidak usah menjelaskan lagi. Baik, saya mungkin berkenaan dengan syiar Al-Quran untuk kemudian merawat kerukunan serta melestarikan lingkungan. Saya ingin menukil satu ayat di dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin menghancurkan suatu kaum, suatu kampung, suatu provinsi dengan cara yang zalim, sedangkan mereka adalah orang-orang yang muslih. Artinya mereka adalah orang-orang yang aktif melakukan perbaikan. Nah, dalam konteks seperti ini mungkin kita sebagai ustaz, sebagai seorang ulama misalnya, dia hanya bisa membaca ayat ini untuk kemudian mengingatkan kepada orang-orang untuk menjaga lingkungan. Kalau misalnya orang merusak hutan atau menebang hutan dengan tangan 10-20 pohon yang bisa dia rusak, tapi kalau dengan skavator, dengan sehari bisa ratusan hektar bisa dia garap semua yang namanya hutan itu. Untuk itu mungkin saya ingin ayat ini lebih dielaborasi agar kemudian memberikan kepada kita pencerahan. Oke, saya kira itu mungkin saudara. Baik. Berikutnya yang sayap kanan silakan. Ya, ibu yang di sana sudah terlanjur. Baik. Yang di belakang ini cepat. Waktu. Gerak sedikit cepat. Ya, kita prosesnya dengan waktu, Pak. Kecuali kita melaksanakan sholat Jumat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya mengutip satu hadis. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dikatakan bahwa manusia berserikat dalam 3 perkara, yaitu air, padang rumput, dan api. Bagaimana kaitannya dengan melestarikan lingkungan? Terima kasih. Oke, mantap. Ya, langsung para narasumber. Iya, makasih. Tadi wamakan orang seluruh dan itu ayat. Tapi jangan memahami ayat itu hanya satu. Al-Quran itu saling menafsirkan. Ayat lain juga banyak yang menjelaskan itu. Ya, di dalam surah Al-Isra juga ada begitu. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqa 'alal qawl wa dammarna tadmira. Itu menggambarkan bahwa umat manusia ini adalah menjaga.
kalau ada kerusakan itu nanti ayatnya zaharal fasadu fil barri wal bahri maka sabat aydin nas. Ya, nah kalau Allah sudah takdirkan akan dijadikan sesuatu, itu takdirnya tidak ada yang bisa menolak. Bukan karena Allah itu zalim kepada manusia, wa makan Allah mau malah kan aku selalu terima. Pasti ada yang melakukan. Jangan kita lihat satu daerah yang begitu bagus, kena yang itu bagus, yang lain kena imbasnya. Ya, ini harus dipahami secara menyeluruh. Jadi kerusakan itu terjadi karena perbuatan manusia. Nah, karena perbuatan manusia itulah maka Allah turunkan apa yang dijadikan oleh Allah sebagai takdirnya. Yang kedua tadi itu syuraka, ini ada kerjasama tiga itu dalam arti kata sama-sama menjaga. Kita butuh air, kita butuh ini, kita jaga itu. Jangan kita eksploitasi, jangan kita lakukan sesuatu ya supaya ada ini, nanti airnya dikasih sesuatu supaya di sana mati, dia kenapa, bisa saja dilakukan sekarang ini. Ya sekarang ini dengan mudah kita bisa melakukan sesuatu tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, ketidaktahuan orang itulah menjadi bahagian daripada ketakwaan kita kepada Allah, bahwa Allah itu ya'lamu sirra wal alaniyah, mengetahui kita ketika jelas ada dan tidak, itu kita berada dalam posisi pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh guru kita sudah cukup panjang lebar. Hanya saya ingin menggarisbawahi bahwa perilaku atau tindakan yang merusak lingkungan itu atau kerusakan lingkungan itu bukan semata-mata persoalan teknis, persoalan teknologi, sehingga hanya para ahli di bidang lingkungan yang berbicara. Muara dari kerusakan segala hal itu adalah krisis moral dan spiritualitas. Ketika seseorang dirasuki oleh ketamakan, rakus dan lain sebagainya, maka dia akan melakukan segala hal tanpa mengindahkan etika maupun nilai-nilai agama. Kerusakan itu bermula dari situ. Fafasaku fiha, dari al-fusuq, dari az-zulm. Az-zulm bukan dalam arti sekedar melakukan kerusakan, tetapi berangkat dari bagaimana dia melakukan kemaksiatan. Nah, oleh karena itu saya kira sebagai tokoh agama kita memiliki tanggung jawab moral, tanggung jawab spiritual untuk menyuarakan. Mari kita bersama-sama merawat lingkungan kita ini. Tentu apa yang kita lakukan ini mungkin seperti suara sumbang di antara suara keras eskavator dan lain sebagainya, tetapi sekecil apapun kita harus melakukan. Dia harus lihat hasilnya. Oh, hadis tadi itu mengatakan sampai pun besok datang kiamat tanam pohon. Apa ada harapan di situ? Tidak ada harapan besok sudah kiamat. Tapi kita hanya diminta untuk melakukan sesuatu sekecil apapun. Kita punya tanah di sekitar rumah kita hanya untuk 4-5 pohon, mari kita tanam. Nah, tentu memang kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas, ketika kita bicara tentang kebijakan yang tidak berpihak pada pelestarian lingkungan, sekali lagi kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan moral, mengingatkan. Letak amar ma'ruf nahi munkar itu di situ. Sebab kalau kita tidak bicara, itu nanti seperti dalam satu bahtera ada yang melubangi kapal itu, lalu kita biarkan. Pada akhirnya kita semua akan tenggelam. Ya. Ketika kita biarkan alam itu dirusak, maka yang merasakan pemanasan global dampaknya ini kita semua. Maka mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan.
kita bisa menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan moral, kita bisa menanam 1-2 batang pohon, mari kita lakukan. Apa yang tidak bisa kita lakukan, kita tidak mampu menghadang eskavator itu. Saya kira dalam kaidah amar ma'ruf nahi munkar itu ada saatnya memang kita tidak dituntut untuk melakukan lebih dari itu. Gugur kewajiban amar ma'ruf nahi munkar kita ketika kita tidak memiliki kekuatan kemampuan untuk melakukan itu. Tapi mari kita lakukan semaksimal mungkin untuk merawat jagat ini. Demikian. Saya sampaikan satu lagi, kita selalu ketika berbicara pahala yang akan didapatkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, ada satu hadis saja riwayat Imam Muslim, idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu. Hadis yang lain banyak, termasuk apa yang kita bicarakan. Inna mimma yalhaqul 'abdul mu'min min a'malihi wa hasanatihi. Apa itu? Ilman nasyar, mushafan warasul, waladan salihan taraka, masjidan bana, baitan libni sabili bana. Ada lagi yang keenam, yang ketujuh, nahron ajro, syajaratan gharasaha. Ini termasuk nanti ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia, pahalanya terus mengalir untuk kita. Inilah pesan untuk pelestarian lingkungan. Jadi irigasi, membuat irigasi supaya orang merasakan apa yang ini, itu tidak sia-sia. Semuanya akan menjadi bahagian daripada amal soleh yang dia lakukan. Nah, hadis ini jarang disampaikan. Kapan ceramahnya idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu saja. Karena yang dibacanya hanya hadis itu saja, kitab hadis yang lain tidak dibacanya, sehingga dianggap itu tidak ada. Ya, ini makasih. Baik, masih kita punya waktu sekitar 3 menit. Yang laki-laki silakan. Yang tadi ada? Silakan, 1 menit silakan. To the point. Panitia mana panitia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Ibrahim, Sekretaris Dinas Perubahan Khusus Negara dan Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup Keputusan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Pak Kiai, Pak Prof, saya langsung saja bahwa kurang lebih substansinya dalam Al-Quran bahwa kerusakan yang terjadi di dunia ini adalah karena ulah manusia dalam kaitan misalnya ke arah pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan. Saya teringat bahwa di Australia di masa yang lalu dan juga di Amerika, bahwa mereka di masa yang lalu itu juga jor-joran mengelola alamnya. Walaupun pada saat ini kestabilan lingkungan telah dilakukan dengan berbagai perbaikan-perbaikan dan tidak instan, memakan waktu yang lama. Yang saya ingin minta penjelasan lebih lanjut bahwa kami di Majelis Lingkungan Hidup Lingkungan Wilayah Muhammadiyah secara nasional, bahwa di dalam pengelolaan sumber daya alam tentu kita tidak bisa menahan tentang eksploitasi daerah-daerah yang memang potensial untuk digarap, apalagi menjadi proyek strategis nasional untuk kepentingan bangsa dan negara. Tetapi untuk keseimbangan alam, maka banyak hal yang kita harus lakukan adalah misalnya secara kalkulasi area yang diolah, maka di beberapa daerah yang lain kita harus hijaukan, termasuk salah satunya adalah penghijauan di area-area pantai, misalnya penanaman mangrove secara masif dan juga penanaman di area-area lain di luar pertambangan yang harus dikalkulasi itu kira-kira kurang lebih sama keseimbangannya yang diolah dan yang kita tanam. Nah, bagaimana menurut Pak Kiai, apakah sudah tepat yang kami lakukan atau mungkin ada kiat-kiat yang lain?
sesuai dengan penajaman terhadap Al-Quran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof, izin bertanya. Kami saat ini sebagai generasi muda tentunya memiliki banyak sekali tantangan, khususnya di era digital. Nah, khususnya juga terkait dengan isu dan fenomena lingkungan yang saat ini semakin kompleks. Nah, dalam konteks ini, Prof, bagaimana strategi syiar Al-Quran dan hadis dapat secara efektif menjangkau generasi muda sehingga nilai kerukunan dan kepedulian ekologis tidak berhenti sebagai wacana, tetapi juga benar-benar menjadi gerakan sosial yang tentunya berdampak nyata. Sekian, Prof. Baik, sudah ditangkap. Terima kasih. Kita sebagai cendekiawan tadi itu menyampaikan ini konsep Al-Quran dan As-Sunnah untuk pelestarian lingkungan. Tapi pelaksanaannya tidak ada daya kita. Kalau terjadi eksploitasi, penggalian laba, apa itu semuanya, itu kita pegang saja hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa biqalbihi. Doa saja kepada Allah. Ya, kita tidak bisa berbuat. Kita punya konsep hebat, tapi kita tidak berkuasa untuk melakukan konsep itu, merealisasikannya. Apa daya? Insya Allah tidak berdosa itu. Iya, misalnya kita tidak bisa. Kita ngomong malah kita ditangkap. Kita ngomong malah kita yang ditangkap. Itu apa ini? Preman segala macam itu. Padahal kita kiai dianggapnya preman gitu kan. Untuk yang kedua tadi itu, bagaimana kita menjadikan konsep itu berkelanjutan, terutama generasi muda. Ini harus ada penyampaian itu secara berkala, secara berkala. Sekarang organisasi-organisasi yang besar itu sudah ada, sudah sub lingkungan itu sudah ada. Ya, jadi jangan terputus sehingga nanti generasi muda tidak mempunyai konsep ke depan. Kita sudah tidak ada, mereka tidak bisa berbuat karena tidak pernah diajarkan kepada mereka itu. Maka harus ada penataran-penataran yang sifatnya itu. Maka saya usul konkret itu, seminar ini merekomendasikan kepada Kementerian Agama untuk segera membuka prodi lingkungan fiqhul bid'ah. Jangan sekedar ngomong saja. Fiqhul bahriyah. Referensi saya yang siapkan semua. Jadi konkret kita dengan ngomong saja lingkungan Islam itu hebat, ini hebat. Ya, kalau saya jadi Menteri Agama hari ini juga saya tanda ini sekarang. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak. Baik. Dalam surat Ar-Rahman itu berulang ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu disisipkan di tengah ayat-ayat yang berbicara tentang ragam nikmat dan kasih sayang Allah. Sesuai nama surat itu. Di situ diselipkan dan diulang-ulang kata al-wazn al-mizan was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Al-wazn al-mizan itu neraca, keseimbangan, timbangan, keadilan. Kalau dalam bahasa sekarang tadi disampaikan keseimbangan. Silahkan manfaatkan alam semesta, tapi jaga keseimbangannya. Begitu hilang keseimbangan, dunia ini atau bumi kita ini akan menjadi tidak nyaman. Pemanasan global itu terjadi karena ada ketidakseimbangan antara karbon dioksida yang dihasilkan oleh dunia industri kendaraan bermotor dengan oksigen yang dipasok oleh hutan dan pohon-pohon. Ada ketidakseimbangan. Maka ketika kita mengeksploitasi satu sisi untuk memanfaatkan kandungan sumber daya yang ada, maka harus diimbangi pula dengan penanaman pohon untuk menjaga keseimbangan itu. Kemudian yang kedua terkait dengan adik-adik kita dari Gen Z atau Gen Z
Headset ini yang terakhir. Jadi memang tadi betul ya, perlu keberlanjutan, dan saya kira adik-adik kita ini bisa kita ajak bersama-sama. Sekarang ini kan yang paling akrab dengan sosial media mereka itu. Maka konten-konten terkait dengan seruan moral untuk merawat lingkungan ini perlu kita hadirkan juga adalah bentuk konten yang dekat dengan mereka. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Dan sekarang ini sudah banyak gerakan di kalangan anak-anak muda kita yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Banyak komunitas-komunitas tentang itu, dan beberapa waktu yang lalu saya buat satu program kegiatan harmoni camp lintas iman. Ini anak-anak muda yang bergabung. Di satu sisi kita menjaga kerukunan antar umat beragama lintas iman, tapi di sisi lain kita juga menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Ini sudah banyak komunitas tentang itu. Terima kasih. Baik, tepat jam 11.00 seminar kita boleh dikatakan berakhir karena jawaban dari narasumber yang kedua juga sudah mewakili semuanya, saya kira. Dan dari seminar Al-Quran kita ini kita bisa melahirkan satu kesimpulan bahwa singkat saja, hifdzul rubiyah wa tasamuh fi tahsini, memelihara alam, lalu kemudian harmoni sosial atau toleransi, maka akan terwujud perbaikan dan kebaikan umat. Saya kira itu yang menjadi kesimpulannya. Dan sebagai rekomendasi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Kiai sudah menyampaikan bahwa ekoteologis tidak hanya sebatas ngomong, sebatas wacana saja, tetapi harus diimplementasikan. Tapi tak ini Pak, dengan dibukanya program studi atau fikir. Sekedar informasi yang perlu kami sampaikan bahwa di Institut Agama Islam Negeri Kendari sudah ada dan sudah akan terbit S3 studi Islam yang konsentrasinya adalah Islam dan lingkungan alias ekoteologi. Saya kira ini salah satu poin yang bisa membackup apa yang menjadi astaprotas Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, rekomendasinya bahwa ini adalah seminar Al-Quran. Nah, seminar Al-Quran ini juga sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang bagaimana harmoni antara manusia dengan Tuhan, lalu kemudian manusia dengan sesama manusia, tetapi juga manusia dengan alam semesta. Nah, berkaitan dengan harmoni antara manusia dengan sesama manusia, maka perlu kiranya dalam seminar-seminar Al-Quran seperti ini kita mengundang umat lain untuk hadir ke tempat ini, untuk hadir di setiap forum yang membicarakan tentang Al-Quran, sehingga tidak akan muncul semacam kecurigaan, muncul pemahaman bersama justru di antara umat beragama. Demikian, mari kita tutup seminar Al-Quran kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin undangan. Saya tutup dengan dua pantun. Siap. Yang pertama, dari Jakarta menuju kota Kendari, menghadiri seleksi tilawatul Quran. Semua kita ketemu dalam seminar ini yang akhirnya merawat kerukunan dan melestarikan lingkungan. Kota Kendari sangatlah indah. Berbagai keindahan sudah kami saksikan. Bisakah kita mewujudkan ukhuwah kalau tidak kita kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman? Luar biasa ya pantunnya Bang Robi. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Dengan berakhirnya sesi seminar pada pagi hari ini, demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami persilahkan untuk bersiap-siap untuk sholat Jumat dan istirahat untuk santap siang. Ada ya panitia ya, jadi kami persilahkan untuk istirahat. Terima kasih. Akhir kata, saya Vivi Fitria pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makalah dari para narasumber bisa menghubungi langsung panitia di bagian aparatur.